Nah, oke sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan cerita pengalaman teman-teman ya, penggunaan seputar paketan depan teman-teman ya. Kayak kemarin tuh disc brake gitu ya, terus kan ada kaliper juga, terus sama master rem yang kemarin teman-teman ya. Terus ada Stobli juga. Saya bakalan cerita pengalaman semuanya teman-teman ya. Nah, ini nih mulai dari sini dulu nih kayaknya nih. Ini yang paling harganya gak masuk akal gitu temen-temen ya. Dengan harga 120.000 pengalaman saya temen-temen ya selama 1 minggu pakai itu enak banget temen-temen. Ini nggak ada permasalahan apapun temen-temen ya sama sekali sampai sekarang. Dan ini bahkan tuh menurut saya empuk banget temen-temen, enak banget. Dan ini tuh apa ya, si pegasnya tuh nyentak banget gitu temen-temen ya. Jadi walaupun memang itu setelannya dari pernya sebenarnya temen-temen ya, per dari remnya gitu. Nah, sebenarnya nggak ada pengaruh ke handle-nya, cuman menurut saya ini handle-nya tuh nyaman banget gitu temen-temen. Karena walaupun si pernya keras ya, saya pakai Brembo yang kemarin tuh nggak nyentak kayak gini temen-temen ya. Jadi ini bener-bener nyaman banget temen-temen ya. Nah, cuman di sini mungkin dari tabungnya aja temen-temen ya, karena dia coakannya tuh agak karagok gitu ya. Jadi agak susah temen-temen ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat kalau ini coakannya tuh gak rapi banget karena memang susah temen-temen ya nyoaknya gitu. Saya juga agak bingung sebenarnya ya, tadinya nyari yang kotak tapi nggak ada ya dari produknya Nissin tuh. Nah, terus di sini gearbox masih aman-aman aja temen-temen ya, ini nggak ada permasalahan apapun gitu ya. Nggak ada oblak apapun, jadi it's okay, ini center biasa aman, nggak ada permasalahan sama sekali. Nah, terus di bagian apa lagi ya? Bentar, oke, nah paling ini nih. Nah, untuk sensor speed ini, teman-teman, ini saya agak bingung juga nih masanginnya, teman-teman ya. Ini kayaknya bakalan saya lepas lagi aja karena memang saya jarang gunain juga sih, teman-teman ya. Saya jarang lihat ke speedometer karena ngebaca si disc brake-nya tuh agak susah gitu. Nah, terus ini nih, si Stoblinya juga ini tuh, kadang bocor, bukan bocor di bagian ininya sih, tapi temen-temen dia tapi pada saat ngelepasnya gitu, itu kadang ada bocor, kadang enggak gitu ya. Ini kita coba. Nah, ini tuh, ini ada bocor. Nah, tapi kebocoran ini tuh bukan kesalahan gimana ya, jadi memang Stoblinya yang kurang akurat gitu ya, temen-temen, si lubangnya tuh. Jadi dia kadang nyelap gitu, temen-temen ya, penguncinya. Jadi ada kebocoran gini nih, tuh. Nah, tapi ini tuh nggak terus-terusan bocor kayak gini, teman-teman ya. Dia cuman sifatnya tuh sementara gitu. Jadi kadang bocor, kadang enggak gitu. Tergantung cara kita ngelepasinnya gitu. Kalau ngelepasinnya pas gitu ya, penguncinya itu bakalan aman, dia nggak bocor. Tapi kadang juga ya gitu, ngelepasinnya tuh agak susah gitu ya. Jadi waktu ngelepasnya tuh kadang ada bocor, kadang enggak gitu. Jadi nggak pasti banget, teman-teman. Jadi ya intinya sih sistem belinya ini pelin-pelan gitu ya, temen-temen, kadang bocor kadang enggak gitu. Tapi ya menurut saya sih dengan harga 150 ribuan temen-temen ya, untuk Stobli segitu udah cukup murah temen-temen ya. Karena memang Stobli ini dia sebenarnya jarang banget temen-temen dia digunain di motor-motor harian kayak gini, karena kebanyakan tuh di motor-motor race gitu ya, buat race gitu. Karena penggantian kaliper biar cepet gitu ya. Kalau misalkan di penggunaan harian kayak gini tuh ini jarang banget. Nah, untuk kaliper Nissinnya sendiri teman-teman, ini selama saya pakai tuh nggak ada masalah banget teman-teman ya, ini oke banget. Nah, paling ya di sini aja sih teman-teman ya, di Stoblinya aja sih yang agak apa ya, kadang bocor kadang enggak gitu ya waktu dilepasinnya nih. Sekarang kita coba lagi aja ya. Nah, ini nggak bocor teman-teman nih. Tuh, ini udah nggak bocor. Tuh, jadi di bagian dalamnya tadi tuh kan ada besi gitu ya. Nah, si besinya itu tuh kalau misalkan dia nguncinya pas, dia aman, dia nggak akan bocor gitu. Tapi kadang si penguncinya itu tuh nyelap, teman-teman gitu ya, di bagian dalam dia nggak mau keluar gitu. Makanya kadang bocor. Jadi ya untuk stop belinya ini bisa dibilang ya apa adanya, teman-teman ya. Saya review nggak menyatakan ini barang bagus, ini enggak gitu ya. Tapi kalau mengingat harganya lagi dengan harga 150.000,
saya bisa apa gitu ya. Oke, kita lap dulu teman-teman. Soalnya untuk minyak rem ini tuh dia sifatnya agak apa namanya teh, seukeut gitunya teman-teman. Jadi kalau kena cat tuh bisa langsung rusak teman-teman. Bagusnya masih langsung dicuci pakai air teman-teman ya, dilap pakai apa, lap basah gitu ya. Soalnya kalau misalkan minyak rem kayak gini tuh biasanya kalau kena cat repaint itu biasanya langsung jadi putih teman-teman, kalau misalkan kalian diemin lama gitu. Nah, jadi ya menurut saya untuk stau beli ini memang nggak terlalu bagus teman-teman ya untuk kualitasnya. Dengan harga 150.000 ya kalian nggak bisa berharap banyak teman-teman ya. Jadi si penguncinya ini tuh dia kadang oke ngunci gitu ya, nutup, kadang enggak gitu waktu kalian lepasinya teman-teman. Nah, sedangkan untuk di bagian kaliper teman-teman ya, nih untuk bagian kaliper ini selama saya pakai ini enak banget, nggak ada permasalahan apapun. Karena dari kaliper Nissin ini sendiri tuh dia bener-bener enak teman-teman dia kalau menurut saya. Bahkan waktu kalian ngerem kayak gini tuh ditekan gitu ya, si kaliper tuh langsung nyentak gitu teman-teman. Tapi nah nyentaknya ini tuh dia agak kaget teman-teman ya, itu yang mungkin minusnya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ketemu jalan yang agak berpasir gitu ya, itu pasti bakalan ngagolosor gitu ya teman-teman. Jadi harus agak hati-hati waktu mencet si handle-nya teman-teman ya. Tapi untuk tingkat kepakemannya ini bener-bener saya acungi jempol banget. Nah, untuk apa lagi ya teman-teman? Nah, untuk disc brake aja teman-teman ya. Nah, disc brake ini juga walaupun harganya 120.000 ya, pada saat kalian ngerem mendadak, ini tuh dia nggak meleyot teman-teman ya, nggak apa sih namanya tuh, nggak lebay gitu ya. Jadi masih bisa tetap keras gitu. Nah, paling bagian floating-floating ini nih teman-teman. Jadi si floating ini tuh dia agak tebal gitu ya. Kalau misalkan kalian pasangin as rodanya tuh agak longgar gitu ya, dia bakal nabrak ke ini nih teman-teman, bracket kaliper ini. Apalagi kalau misalkan kalian kelaharnya tuh udah oblak gitu ya, itu pasti wah kebabat parah sih. Nah, untuk handle kirinya juga ini berfungsi dengan normal teman-teman ya, dia bahkan pakem tapi juga nggak seret gitu ya di bagian velg belakangnya teman-teman. Jadi dia berfungsi dengan normal teman-teman ya. Selanjutnya apalagi ya teman-teman, udah sih, kemarin beli paketan depan baru segini ya teman-teman ya, nggak ada lagi. Nah, oke, jadi kayaknya segini dulu teman-teman ya untuk video cerita pengalamannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada yang mau kalian tanyain di video ini teman-teman ya. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, sampurasun.